Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika melalui channel Titin Hartini. Pada video pembelajaran ini disajikan materi untuk membahas bab transformasi. Adapun materi yang kita bahas pada video pembelajaran ini adalah pergeseran atau translasi. Mari kita simak video berikut. Video pembelajaran ini adalah membahas materi bab transformasi. Pencerminan atau refleksi telah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada materi pergeseran atau translasi. Sedangkan materi perputaran atau rotasi dan dilatasi atau perkalian kita bahas pada video berikutnya. Baiklah, untuk video pembelajaran ini kita mulai untuk membahas materi pergeseran atau translasi. Pergeseran atau translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Pada koordinat kartesius, translasi pada garis mendatar atau garis horizontal itu bernilai positif jika benda ditranslasikan ke kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke kiri. Sedangkan translasi atau pergeseran pada garis tegak atau garis vertikal bernilai positif jika benda ditranslasikan ke atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke bawah. Selanjutnya perhatikan, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1HK atau TH, K, maka diperoleh bayangannya P aksen A ditambah H, B ditambah K. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Titik P, A, B, T1 ditranslasikan HK, hasilnya atau bayangannya P aksen ya, A ditambah H, B tambah K. Atau bisa ditulis seperti ini. Ini hasilnya sama. Sekarang bagaimana jika ada dua translasi yang berurutan? Di sini diberikan ya, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1HK dilanjutkan dengan translasi T2 LM menghasilkan bayangan P double aksen sebagai berikut. Ini rumusnya, tadi ada T1 dilanjutkan dengan T2. Rumusnya ini tinggal dijumlah saja ya, antara T1 dengan T2. Jadi di sini H dengan L dijumlah, kemudian yang K dengan M juga dijumlah. Di sini bayangannya adalah ini ya, A ditambah H ditambah L, kemudian B ditambah dengan K tambah M. Jadi bayangannya adalah ini. Baiklah, agar lebih jelas kita langsung pada contoh soal. Contoh nomor 1, bayangan titik A negatif 3,8 oleh translasi 5,6 adalah titik-titik. Langsung kita jawab. Di sini sesuai dengan aturan, langsung kita jumlahkan bayangannya ya, berarti negatif 3 tambah 5, kemudian 8 ditambah 6. Hasilnya, jadi bayangan hasilnya adalah A aksen negatif 3 tambah 5 itu adalah 2 ya, negatif 3 tambah 5 2, kemudian 8 ditambah 6, 8 ditambah 6 ya, 8 tambah 6 itu 14. Sekarang lanjut contoh nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 8,4, B negatif 2,4 dan C negatif 6,7 ditranslasikan oleh 11 negatif 2. Tentukan bayangan titik-titik sudut segitiga ABC tersebut dengan cara gambar. Langsung kita jawab. Diketahui titik-titiknya ini ABC, kemudian kita buat koordinat kartesiusnya.
transaksi 11, negatif 2. Kita buat titiknya. Titik A adalah negatif 8,4, B negatif 2,4, dan yang ini ya, yang B negatif 2,4, C nya negatif 6,7. Kita hubungkan membentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita tentukan bayangannya dari titik A oleh transaksi 11 negatif 2. 11 positif arahnya ke kanan, kemudian yang negatif 2 berarti arahnya ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dilanjutkan min 2. Di sini negatif berarti turun ke bawah ya, 1, 2 ini. Berikutnya yang B, caranya sama, transaksi 11 negatif 2 ya. 11 positif berarti ke kanan, kemudian negatif 2 itu nanti ke bawah karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian turun 2 langkah ya, 1, 2, titiknya di sini. Ini adalah bayangan B. Dengan cara yang sama diperoleh C aksen. Kemudian di sini kita buat segitiga yang merupakan bayangan dari segitiga ABC, yaitu aksen, B aksen, C aksen oleh transaksi 11 negatif 2. Sehingga kita tuliskan hasilnya. A aksen itu adalah bayangannya yaitu 3,2, kemudian B bayangannya B aksen 9,2, dan C bayangannya C aksen 5,5. Berikutnya contoh nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik ABC itu sama dengan nomor 2 tadi oleh transaksi 11 negatif 2. Tentukan bayangan titik-titik segitiga ABC tersebut tanpa gambar. Kemudian bandingkan hasilnya dengan jawaban contoh soal nomor 2, apakah sama. Kita jawab mulai dari titik A, yaitu titik negatif 8,4 oleh transaksi 11 negatif 2. Di sini tinggal menjumlahkan negatif 8 ditambah 11, kemudian 4 ditambah negatif 2. Jawabnya ya, di sini A aksen negatif 8 ditambah 11. Negatif 8 ditambah 11 itu adalah 3, angka yang besar adalah 11, jadi kalau dijumlahkan sama dengan 3. 4 ditambah negatif 2 atau sama dengan 4 dikurangi 2, itu hasilnya adalah 2 ya, hasilnya 2. 4 dikurangi 2, 2. Titik berikutnya adalah titik B negatif 2,4. Transaksi 11 negatif 2 sama, caranya penjumlahan. Negatif 2 ditambah 11, kemudian 4 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah B aksen negatif 2 ditambah 11, 9 ya. Kemudian 4 ditambah negatif 2 atau 4 dikurangi 2, itu sama dengan 2. Berikutnya titik C negatif 6,7 oleh transaksi 11 negatif 2. Caranya sama, ditambah negatif 6 tambah 11 dan 7 ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 6 tambah 11 5, 7 ditambah negatif 2 atau 7 kurangi 2 itu adalah 5. Jadi 7 kurangi 2 5. Nah, hasilnya sama dengan jawaban contoh soal nomor 2. Saya di sini paham. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Titik K 6,-5 ditransaksikan oleh TXY menghasilkan bayangan K aksen 4, 1. Tentukan nilai T tersebut. Kita jawab ya, aturannya seperti yang tadi, yaitu hanya penjumlahan saja. Yang ini titik K, kemudian transaksi X, Y, hasilnya K aksen. Di sini transaksi 6 tambah X ya, 6 tambah X, kemudian negatif 5 tambah Y.
Dari soal menghasilkan bayangan K41. Jadi bayangannya adalah K aksen 41. Jadi di sini 6 ditambah X itu sama dengan 4. Kemudian negatif 5 ditambah Y sama dengan 1. Sehingga kalau kita tulis 6 tambah X itu sama dengan 4. Kemudian di sini angka 6 dibawa ke ruas kanan. Angka 6 positif dibawa ke kanan menjadi negatif. Jadi X sama dengan 4 dikurangi 6. X sama dengan 4 kurangi 6, maka hasilnya adalah 4 kurangi 6 negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Berikutnya negatif 5 ditambah Y sama dengan 1. Kita tuliskan negatif 5 tambah Y sama dengan 1. Negatif 5 dibawa ke ruas kanan seperti yang tadi. Jadi Y sama dengan 1 ditambah 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi diperoleh transaksi negatif 2, 6. Jelas ya? Kita lanjutkan contoh yang kelima. Titik P, A, B ditransaksikan oleh negatif 43 menghasilkan bayangan P aksen 7, negatif 5. Titik P tersebut adalah titik-titik. Jawab, kita tuliskan sesuai aturan. P, A, B dengan transaksi negatif 43 menghasilkan seperti ini penjumlahan dengan transaksi negatif 4,3. Hasilnya P aksen adalah 7, negatif 5. A ditambah negatif 4 kita tuliskan di sini, kemudian B ditambah 3 kita tulis di sini. Sehingga A ditambah negatif 4 sama dengan 7 dan B ditambah 3 sama dengan negatif 5. Kita selesaikan. Yang pertama, A ditambah negatif 4 sama dengan 7. Hasilnya A dikurangi 4 sama dengan 7, negatif 4 kemudian dibawa ke ruas kanan. Jadi A sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Sekarang yang B ditambah 3 sama dengan negatif 5. Kita tuliskan B ditambah 3 sama dengan negatif 5. Angka 3 dibawa ke ruas kanan ya, angka 3 dibawa ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi B sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 8. Dengan demikian diperoleh jawaban titik P, A, B adalah 11, negatif 8. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan contoh ke-6. Titik L 6, negatif 9 ditransaksikan oleh T1 negatif 38 kemudian dilanjutkan oleh transaksi T2 4 negatif 5. Bayangan akhir titik L tersebut adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Ini caranya transaksi berturut-turut ya, jadi dijumlah sesuai rumus yang tadi. T1 dan T2 kita jumlahkan. Aturannya T2 berada di depan kemudian diikuti oleh T1. Baiklah, kita jumlahkan. Yang pertama negatif 3 ditambah 4 ya, negatif 3 ditambah 4 itu sama dengan 1. Kemudian 8 ditambah negatif 5. 8 ditambah negatif 5 itu sama dengan 3 ya. Jadi 8 tambah negatif 5 sama dengan 3. Jadi ini 1, 3 itu adalah translasi pengganti agar lebih cepat. Kemudian kita selesaikan. Di sini translasinya menggunakan gabungan 1, 3. Jadi
titik L 6,-9 ditranslasikan oleh 13. Hasilnya adalah L aksen. Ini penjumlahan. Menghasilkan 6 ditambah 1, 7, -9 dan -6. Baiklah, sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Kita tunggu video berikutnya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sajikan kali ini. Mohon dukungannya dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.